Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Brother and sister, ketemu lagi di dalam podcast Secangkir Inspirasi by Kapusik. Hari ini masih di dalam Munas Kapusik ke-8, kedatangan tokoh hebat, tokoh negeri ini. Tokoh Kapusik Ya, alumni. Ahmad Fauzi Nur. Bener ya namamu ya, nggak kebalik ya? Betul, Om. Gue dulu kebalik gitu loh. Afnur. Afnur Ahmad itu Fauzi Nur. panggilan di BSM. Karena waktu itu masuk BSM itu banyak sekali yang namanya Fauzi. Nah karena waktu kuliah gue ingetnya manggil lu Fauzi. Iya. Jadi Iya. mulai waktu masuk BSM itu mulai dari dirutnya Yuslam Fauzi, kepala HC-nya Ahmad Fauzi, beberapa kepala cabang Ahmad Fauzi. Jadi ketika Fauzi banyak orang. Jadi akhirnya di set sesuai dengan alamat email. Alamat email waktu itu dapat afnur@bsm.co.id. Oh Itu dia. Kenapa disebutnya Afnur? Dan kebanyakan yang manggil Afnur itu orang BSM. itu ya. Yes. Brother and sister. Jadi di samping saya ini, kalau saya badannya langsing gitu ya, beliau itu sangat sejahtera. Ahmad Fauzi Nur, saya kenal beliau sebagai aktivis KUI tahun 98 ya. 2001. 2001 Maksudnya untuk KC-nya ya. nggak masuk loh angkatan. Masuknya 99. 99 ya 99 ekonomi atau ISP? ISP atau manajemen? Manajemen. Konsentrasi keuangan. Tapi kita kenal di KUI ya. Di Kiami. Di Kiami ya. Kajian Akuntansi dan Manajemen Islami. Saya kenal Mas Fauzi ini di Kiami tahun 99 tahun 2000 lah. Waktu itu kita udah sering ketemu gitu ya. Iya. Sempat menjadi panitia pernikahan tuh nggak sih? Pernikahan yang siapa nih? Ahmad Fauzi Nur. Beliau ini saat ini menduduki posisi yang sangat presisius sekali ya. Presisius sekali. Dijalankan amanah. Sebagai direktur utama di kawasan industri Wijaya Kusuma. Iya. Itu BUMN. BUMN. Itu BUMN. Apa itu Mas Fauzi? Ceritain dong Jadi, sedikit. Jangan jawabnya banyak. Iya. KIW itu sebenarnya satu dari 6 kawasan industri BUMN yang ada di Indonesia. Kalau kawasan industri di Indonesia itu ada 112-an lah ya per hari. Nah, kawasan industri BUMN ini ada satu di KIM, di Medan, KIM, 2 di Jakarta, JIEP dan KBN. Saya sempat 18 bulan di JIEP sebelum ke KIW di Semarang, SIER itu di Surabaya, sama KIMA di Makassar. Jadi kita mengelola kawasan industri yang intinya sih ya menjadi hub lah bagi ratusan perusahaan gitu ya. Kalau di KIW Semarang sendiri ada 115 perusahaan, ada 21.700 pegawai yang bekerja di situ. Lalu ini jadi engine of growth perekonomian di Indonesia. Kita berharap menjadi bagian dari inilah engine of growth kebangkitan ekonomi Indonesia. Kalau swasta ya tadi ada 115-an kawasan industri di Indonesia. Kalau KIW sendiri kita lagi selain menjalankan kawasan industri yang existing di Semarang 250 hektar, kita juga lagi mengerjakan kawasan industri terpadu Batang. Ini salah satu proyek strategis nasional yang dicanangkan Pak Presiden. Jadi lu ngolah lahannya punya pemerintah dan kemudian revitalisasi, kemudian dijadiin sebagai kawasan industri. Sebenarnya sih membangun dan mengelola ya. Mengelola. Iya. Kalau yang KIW sendiri kan sama pemerintah besar ya. Pasca PMN masuk itu 85%, ya, pemerintah pusat 8% Jawa Tengah, 2,5% Cilacap. Nanti yang Batang ini, kawasan industri terpadu Batang awalnya itu konsorsium 4 KIW 30%, PP 35%, PTN 925%, Perumda Batang 10%. Nanti setelah menambah penyertaan, insya Allah di bulan ini kita insya Allah mayoritas di situ KIW sekitar 95%. Jadi mengembangkan mengelola kawasan. Betul. Itu berarti kawasan dengan kawasan industri Wijaya Kusuma ini ente sewakan ke private gitu, ke swasta gitu. Kalau KIW ini beda dengan kawasan industri BUMN lain. Oke. Kalau ini yang membedakan apa? Alas haknya, lahannya. Kalau kawasan industri BUMN, termasuk BUMN yang pada umumnya itu HPL. Hak pengelolaan lahannya itu dipegang oleh si BUMN. Di atasnya itu ada HGB, Haguna Bangunan. Nah, ini yang berumur biasanya. Kalau pakai Undang-Undang Cipta Kerja itu umurnya 30 plus 20 plus 30, total 80 tahun. Iya.
extendable, bisa diperpanjang setelah itu. Tapi asetnya tetap punya negara lewat BUMN itu. Khusus KIW yang di Semarang 250 hektar itu statusnya HGB Murni. HGB Murni itu kayak kawasan industri swasta lainnya. Makanya di pengembangan di KIT Batang ini yang 4.300 itu status lahannya itu HGB di atas HPL. HPL-nya milik PT PN 9 karena semula kan perkebunan. Nah, tapi kita rubah jadi kawasan industri sesuai dengan Perpres 109 tahun 2020, di mana itu jadi satu dari proyek strategis nasional yang dicanangkan oleh Pak Presiden. Ya, kita support. Aku sempat ngepoin laporan keuangan kamu sih. Ya KIW, oh gitu iya. Ya, cakep ya, keren. Di situ ada revenue, ujung-ujungnya profit, artinya itu sudah profit center ya di BUMN ya? Insya Allah. Salah satu profit center BUMN ya? Kita KIW bukan cost center sendiri, ya? alhamdulillah. Kita insya Allah kalau versi majalah Infobank itu udah 10 tahun berturut-turut punya predikat sangat baik, dan itu diukur dari 2 kriteria. Pertama rasio keuangan, yang kedua pertumbuhan bisnis. Di 2 variabel itu kita kuat sampai kita dapat Platinum Award karena 10 tahun berturut-turut. Makanya lu kemarin dapat award CEO ya? Alhamdulillah, ya itu kepercayaan stakeholder. Ya, kita apresiasi dan berterima kasih. Sebagai FUSI boleh ikut berbangga nggak? Ya sangat boleh. Ya ini sebenarnya apa ya? Bukan tujuan dapetin award itu kan kalau bahasa ekonominya eksternalitas positif. Nah itu ya. Jadi kita achieve sesuatu, kita bekerja profesional, ternyata lingkungan, stakeholder memberikan apresiasi, ya kita berterima kasih. Dan mudah-mudahan ini bisa menginspirasi dan menciptakan lebih banyak lagi fauzi-fauzi baru di alumni FOSE. Jadi brother and sister nih, jadi kalau saya baca sekilas CV beliau nih, nggak baca sih, saya mengamatin dari jauh gitu, walaupun kita jarang ketemu ya. Iya, secara virtual aja. Virtual jarang ketemu. Jadi ternyata begini, brother and sister, kita tuh kadang kita tidak tahu akan berlabuh di karir di mana gitu ya. Beliau ini saya kenal pertama kali itu sebagai bankers di salah satu bank swasta. Kebetulan waktu itu kita satu gedung ya. Iya. Lu sebagai corporate plan ya. Corporate plan officer. Corporate plan officer merintis dari sana. Gue kadang mikir juga nih, anak-anak UI itu mainnya di corporate plan gitu ya. Oke. Di salah satu bank swasta warnanya merah. Dulu biru. Dulu biru. Iya. Oh, dulu biru ya. Begitu asing masuk jadi merah. Oke. Terus kemudian sempat lo masuk ke BSM waktu itu ya? Betul. Di corporate plan juga ya? Namanya dulu macam-macam, ada divisi perencanaan dan manajemen kinerja. Belakangan jadi SPM, Strategi and Performance Management. Divisi awang-awang tuh ya? Divisi strategis. Kami orang bisnis nih bilangnya ini divisi awang-awang gitu. Oh, jangan salah sih, di BSM juga sempat jadi kepala cabang running bisnis. Oh, pernah running bisnis? Iya, di Bandung waktu itu. Bisa tembus ITB, bikin kantor kas di dalam. Terus ITB. kemudian ceritanya bisa merosok ke sini, gimana cerita itu? Merosok itu maksudnya apa? Apa ya? Terperosok, bukan terperosok tapi masuk ke BUMN. Masuk ke BUMN ini gimana cerita itu? Nggak, sebenarnya kan kalau passion saya pribadi gitu ya, Om Sidik, itu ada 3 sebenarnya dari dulu nih. Pertama strategic planning, kedua business development, ketiga corporate transformation gitu ya. Jadi 3 itu yang dimanapun, di industri manapun, apa ya, saya potensinya maksimal di situ. Mau ditarik ke industri manapun. Ya. Pun ketika kemudian ternyata ditawari bergabung di BUMN, di GIAP waktu itu, ya my expertise itu kepake. Jadi waktu itu lo benar-benar kuliah manajemen ya? Sebenarnya ini buat teman-teman di FOSE gitu ya, dan di organisasi mahasiswa ya, bahwa pengalaman organisasi itu benar-benar jadi bekal. Iya. Karena sedikit kelas balik waktu bergabung di Bank Swasta Nasional, even hasn't graduate yet waktu itu. Iya. Jadi corporate planning officer di Bank Swasta Nasional itu. Tapi karena ketika interview tes segala macam, pemahaman konteks permasalahan, solusinya seperti apa, mensinergikan seperti apa, itu kepake. Gitu. Jadi kalau teman-teman terutama yang mahasiswa nih ya, yang aktivis gitu ya, di saat yang sama you belajar untuk nyiapin kuis minggu depan, di saat yang bersamaan you harus confirm pembicara, cari dana, multitasking lah intinya. Itu kepake tuh, karena menghadapi stakeholder yang beda-beda,
orang yang berbeda, tapi harus selesai dalam waktu yang berbarengan. Saya pikir tantangan. Kalau semakin banyak jam terbang di situ, kalau kita bicara corporate planning ya, itu kan merencanakan atas apa yang sudah terjadi sebelumnya. Gitu. Ya, tambah lagi passion. Saya emang kayak gitu ya, dari strategic planning, business development, meng-create business, sama corporate transformation. Kepake. Jadi alhamdulillah sebelum lulus ya, kalau rata-rata lulusan UI itu plus minus 3 bulan setelah graduation dapat kerja, kalau saya minus 8 bulan. Sebelum lulus sudah kerja ya? Full time. Nah artinya mungkin apa namanya ya, pengalaman organisasi, kemudian kemampuan networking, komunikasi dengan orang, interpersonal skill, itu kayaknya jadi poin plus ketika kita masuk ke dunia profesional. Dan nggak cuman ke dunia kantoran saja. You terjun ke bisnis, you nggak punya relasi, you nggak punya network, habis. Ya seperti itu. Terakhir nih, Fauzi. Yes. Karena kebetulan mau lanjut lagi nih kita Munas ya. Terakhir, lu kan sekarang aktif di sini nih, di kawasan industri, di BUMN gitu ya. Masih ada nggak sih relevasi perjuangan kita membumikan ekonomi Islam itu? Konkretnya apa yang bisa kita, masih yang ada. ente bisa ini masih fokuskan di sana? Ya masih ada. Masih ada yang sisa yang diperjuangkan nggak? Idealisme selalu harus hidup dimanapun kita berada. Okay. Di aktivitas apapun. Kalau di kawasan industri ya kita ada Permen Peri nomor 17 ya, tentang tata kelola mendapatkan izin kawasan industri halal. Ya alhamdulillah waktu masih di JIEP pun ya kita sempat ikut inilah apa sumbang saran, sumbang pikiran, merumuskan Permen Peri itu. Kawasan industri halal ini mulai berkembang dan kita ya berkaca kalau teman-teman di Malaysia itu udah punya lebih dari 20 katanya via website mereka, halal hub lah boleh dibilang. Kita belum, waktu itu belum satu pun. Nah sekarang udah ada 3 ya, ada Safelog di Sidoarjo, ada di Modern Cikande, satu lagi persiapan di Batam dan akan bertambah terus. Nah saya pikir itulah relevansi yang paling utama. Tapi sebenarnya Om Sidik, membumikan ekonomi syariah itu bukan hanya pada institusi yang melabelkan diri pada syariah. Itu penting. Saya ngambil pelajaran, saya ngerjain skripsi di FEUI. Skripsi saya judulnya adalah pengaruh penerbitan obligasi syariah pada struktur modal PT Indosat Tbk. Satu analisa weighted average cost of capital. Kebetulan yang nyiptain instrumennya Bang Igi, senior kita juga, FEUI 95. Senior kita bersama gitu. Ya, artinya implementasi ekonomi syariah tidak hanya dimonopoli dan tidak boleh dimonopoli oleh institusi yang melabelkan diri syariah. Indosat itu perusahaan TBK, telekomunikasi. Tapi aspek syariahnya dipakai. Nah, sama. Alhamdulillah waktu di kawasan industri ada kawasan industri halal, saya juga sampai sekarang aktif di kepengurusan pusat masyarakat ekonomi syariah sebagai sekjen bukan sekjen, sekretaris komite kawasan industri halal. Nah itu pun kita aktif tuh mensosialisasikan dan yang lebih penting mengimplementasikan, karena ranah kita ini sekarang bukan hanya gagasan visi saja, itu penting, tapi yang lebih penting lagi adalah implementasi. Ente ada nerbitin fund di kawasan industri Wijakusuma ini? Kalau fund kan ini bukan domain kami sebagai perusahaan kawasan industri. Tapi kan bisa ente melakukan sekuritisasi atas aset ente gitu. Kalau itu mungkin skema pembiayaan, kalau kita ada project, ada pematangan, itu biasanya dibantu oleh institusi lain, bukan oleh KIW-nya sendiri. Kita sebagai issuer, tapi tetap dibantu oleh institusi lain. KIB sebagai issuer gitu kan. Artinya kan masih memungkinkan ente membuat issuer dengan skema pembiayaan syariah kan? Sangat mungkin. Dan kita ada beberapa bangunan pabrik siap pakai. 2 terakhir ini disponsori oleh Bank Syariah. Di luar negeri itu saya terinspirasi ada satu fund gitu ya, yang real estate Islamic, real estate instrument trust fund, tapi yang Islamic gitu ya, itu bagus loh. Mungkin coba nanti boleh. Ada nggak yang bisa ada aset bagus, ente sekuritisasi dengan rates gitu ya? Aku belilah 1, 2, 3 unit gitu kan. Oke, Fauzi, terima kasih banyak waktunya, nggak usah banyak-banyak, brother and sister. Ternyata dimanapun kita berada, karir apapun kita berada, kita masih bisa berkontribusi terhadap pembumian ekonomi Islam ini. Betul, sangat betul. So, jangan
berpasrah diri, jangan lemah, tetap kita semangat, kita perbaiki diri sendiri, keluarga, lingkungan, dan bangsa negara ini. Insya Allah. Fauzi, thank you. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.